Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Endi Julianto selaku dosen pengampu mata kuliah analisa proses kimia industri dan teman-teman yang menonton video ini yang saya sayangi. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin mereview jurnal yang berjudul Process Simulation and Techno-Economic Analysis of the Production of Sodium Methoxide, yang mana jurnal ini ditulis oleh Jose F.O. Granado dan juga Nuno M.C. Oliveira. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rafia Putriuris dengan NIM 440 12 065 0051. Saya Putri Aulia Wijayanti dengan NIM 400 401 206 511. Saya Salamatuni Ramadhania Tawakal dengan NIM 400 401 206 549. Dan saya Diah Ayu Maharani dengan NIM 440 12 06 563. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa natrium metoksida ini merupakan bahan dasar kimia yang memiliki berbagai keunggulan dalam industri, di mana natrium metoksida sendiri itu ideal digunakan sebagai katalis, sebagai agen kondensasi, dan juga digunakan sebagai zat reduksi. Secara khusus untuk pembuatan sintesis natrium metoksida ini menggunakan 4 metode yang berbeda. Namun dalam video kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu membuat sintetis natrium metoksida menggunakan bahan baku berupa natrium hidroksida, di mana konsentrasi dari natrium metoksida ini dalam aliran proses akan berkisar sekitar 20 hingga 30% berat dalam metanol. Pada proses sintesis ini pastinya memiliki keunggulan, yaitu salah satunya adalah bahan baku yang digunakan ini murah dan juga aman untuk dilakukan proses. Namun dalam proses ini natrium metoksida sendiri itu kan direaksikan dengan metanol di dalam suatu kolom destilasi yang berupa kolom destilasi stripping reaktif. Nah, kolom tersebut itu membutuhkan biaya maupun energi yang lebih tinggi. Yang mana di dalam kolom destilasi stripping ini akan dilakukan pemisahan metanol dan air, serta juga untuk mempertahankan aliran metanol yang sudah di-recycle. Mengingat destilasi kolom stripping ini memiliki keunggulan sebagai yang sudah tadi saya jelaskan, dia itu bisa meningkatkan konversi dan juga selektivitas dari produk, sehingga nantinya hasil produknya itu sangat murni. Selain itu juga prosesnya itu 2-in-1 atau menggabungkan antara reaksi dengan pemisahan dalam satu alat saja. Hal ini membuat penghematan lahan yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan dilakukan simulasi proses dengan menggunakan program HYSYS yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses simulasi dengan menggunakan Aspen HYSYS, di mana untuk tampilan pertama dari Aspen HYSYS yaitu yang terdapat pada layar, di mana di sini terdapat komponen list, fluid package, dan lain sebagainya. Nah, untuk komponen-komponen yang diperlukan yaitu ada NaOH, metanol, H2O, dan juga sodium methoxide. Nah, komponen ini itu didapat dari jurnal, di mana jurnalnya dengan judul yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini merupakan komponen dari jurnal. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan komponen tersebut, nantinya kita mencari komponen tersebut itu melalui simulation name yang ada di sini. Kemudian nantinya mengklik add dan nantinya akan muncul layar di sebelah kiri seperti ini. Nah, untuk sodium methoxide, karena di pure komponen ini tidak tersedia, maka kita harus mencari di komponen yang lain yaitu hypothetical. Nah, ini merupakan tampilan dari hypothetical. Selanjutnya kita mengeklik di hypo group, klik kanan, dan memencet view. Nah, di sini nantinya pada bagian name ini ditulis sodium methoxide, kemudian ditambahkan NBP, liquid density, sesuai dengan
angka yang telah tersedia di jurnal. Nah, nantinya setelah mengeklik enter akan muncul MW, TC, PC, VC, dan juga eccentricity. Nah, setelah itu apabila komponen listnya sudah tercentang, maka artinya dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu ada fluid package. Nah, pada tampilan fluid package itu seperti ini, di mana di sini kita menggunakan property package selection, yaitu yang extend NRTL. Kita menggunakan extend NRTL karena telah dijelaskan di jurnal. Kemudian untuk activity model specification kita menggunakan yang RK. Dan di sini terdapat beberapa pilihan. Karena di jurnal itu dijelaskan menggunakan RK, maka kita mengeklik yang RK. Nah, setelah itu apabila fluid package-nya sudah tercentang biru, maka kita akan melanjutkan ke proses simulation. Nah, ini merupakan tampilan dari proses simulation, di mana di sini terdapat model pellet dan juga ini merupakan tampilan layar yang nantinya akan digunakan untuk mensimulasikan HYSYS. Nah, di sini kita memencet stream terlebih dahulu. Di sini ada 2 stream, di mana stream yang berwarna biru ini merupakan komponen yang akan masuk, sedangkan stream yang berwarna merah ini merupakan komponen keluar atau output-nya. Nah, di sini kita mengeklik stream yang biru terlebih dahulu untuk memasukkan metanol. Nah, di sini apabila sudah mengeklik stream-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana untuk stream name-nya diganti dengan nama metanol, untuk temperaturnya itu 30, untuk mass flow-nya 54, dan pressure-nya adalah 1,01. Angka-angka ini didapatkan dari data yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian apabila sudah berwarna hijau atau tulisan oke, maka kita dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, kemudian untuk NaOH juga caranya sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini kita menambahkan pump. Nah, pump ini kita dapatkan dari model pellet, yaitu kita tinggal mencari saja di sini, kemudian nanti ditambahkan ke layar yang berwarna putih ini. Nah, kemudian kita menambahkan stream lagi untuk 501 dan 503. Nah, kemudian untuk menghubungkan antara pump dari metanol dan juga outletnya 501, kita perlu mengeklik gambar pumpnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana untuk inletnya adalah metanol, kemudian untuk outletnya adalah 501, untuk energinya yaitu ditulis Q1 pump, karena dia merupakan alat yang bernama pump. Nah, kemudian apabila sudah berwarna hijau, maka kita dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, untuk pump 101 ini juga caranya sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian dari stream 501 dan juga 503 nantinya akan menghubungkan heater dengan output 502, dan untuk heater 101 akan menghasilkan output 504. Nah, caranya juga sama, yaitu tinggal mengeklik. Nantinya akan terdapat muncul tampilan seperti ini, di mana untuk name-nya yaitu E100, untuk inletnya itu 501, untuk energinya Q1 heater karena alat ini bernama heater. Kemudian untuk outputnya adalah 502. Kemudian untuk heater yang 101 caranya juga sama. Nah, kemudian dari stream 502 ini nantinya akan dihubungkan ke mixing 100. Nah, untuk menghubungkan 502, 507, dan output 505 ke mixing 100, caranya juga sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu di sini karena ada inputnya ada 2 bahan, sehingga kita masukkan di sini adalah 507 dan 502. Kemudian untuk outputnya sendiri yaitu 505. Apabila sudah berwarna hijau seperti ini, maka dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, dari mixing ini akan dihubungkan ke reboiler T100. Nah, untuk menghubungkan antara 504 dan 505 ke reboiler 100 ini, caranya yaitu sama, nantinya akan terdapat tampilan seperti ini, di mana untuk inletnya yaitu 505 atau ini inlet masuknya 505, nantinya nilai N ini sudah diketahui dari jurnal. Kemudian tekanan P1-nya juga sudah diketahui dari jurnal, kemudian P reboiler-nya juga sudah diketahui dari jurnal. Nah, kemudian untuk stream ini nantinya diisi 504, untuk inlet stage-nya 13 ini sudah diketahui dari jurnal juga. Nah, kemudian
Untuk vapor outlet-nya adalah 506 dan energi stream-nya itu Q1 reboiler karena alat ini bernama reboiler. Nah, kemudian untuk outlet-nya yaitu NaOCH3. Nah, selanjutnya dari reboiler pertama ini akan dihubungkan ke reboiler yang kedua, di mana untuk menghubungkan reboiler yang pertama melalui 506 ke reboiler 2 caranya juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, namun di sini nilai E-nya berbeda karena di jurnal itu juga sudah diketahui di mana untuk reboiler yang kedua nilai E-nya adalah 32, kemudian untuk inert stage-nya adalah 23. Kemudian untuk energi stream-nya adalah Q2 karena ini merupakan reboiler yang kedua. Nah, kemudian untuk liquid outlet atau outlet yang dihasilkan adalah limbah. Mungkin kurang lebih seperti itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai proses dari pembuatan sodium methoxide menggunakan dua bahan baku berupa metanol dan NaOH yang kondisi operasinya sudah tertera pada layar. Kemudian untuk metanolnya ini akan diumpankan ke pompa P100, kemudian setelah itu akan keluar sebagai stream 501 dan akan diumpankan ke dalam heater E100. Begitu pula dengan NaOH akan diumpankan ke dalam pompa P101 dan keluar sebagai stream 503 dan akan masuk ke dalam heater E101. Kemudian dari heater E100 akan keluar sebagai stream 502 dan masuk ke dalam mixer, di mana di mixer ini akan terjadi pencampuran antara metanol murni dengan metanol recycle dari kolom distilasi kedua. Kemudian, keluaran dari heater E101 berupa stream 504, ini akan diumpankan ke dalam kolom distilasi stripping reaktif yang pertama, itu akan terjadi reaksi antara metanol dan natrium hidroksida. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi yang selanjutnya proses pada T100 itu akan menghasilkan uap yang berlebih yang di dalam uap tersebut berupa metanol dan air 3 sampai dengan 100% sampai dengan 10%. Nah, kemudian uap tersebut itu akan diumpankan ke dalam kolom stripper 2 yang pada 506 itu terjadi pada temperatur 70 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Nah, kemudian di dalam kolom stripper 2 ini akan terjadi pemisahan antara metanol dengan air. Nah, untuk air ini akan menjadi output atau di sini ada waste atau sama dengan air. Nah, kemudian untuk inputnya akan ada keluaran metanol yang sudah dimurnikan yang kemudian akan di-recycle ke dalam kolom stripper 1. Nah, dalam prosesnya itu akan melalui kondensor yang nantinya itu akan diubah fasanya menjadi fase air, kemudian dimasukkan ke dalam kolom stripper 1. Nah, di dalam kolom stripper 1 ini nantinya akan menghasilkan produk utama yang berupa NaOCH3 atau natrium methoxide yang kemurniannya itu sampai dengan 98%. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.